Seperti biasa kita akan mengulas sosok seorang inspiratif. Tapi sebelumnya ya, for your information ya Tribuners ya, aku mau kasih tahu program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita sudah jaga jarak dengan narasumber ya kan. Kita sudah pakai masker juga dan sudah vaksin, dan tentunya kita sudah cuci tangan sebelum activity ini. Dan spesialnya lagi, hari ini tea time kita dari kota dingin, gitu ya. Dari mana? Brastagi tentunya. Nah, Tribuners, hari ini bersama saya Tana Setian selama 1 jam ke depan kita akan mengulas sosok tentunya yang atau profil yang inspiratif, ya kan? Dan tentunya dengan banyak pencapaian yang bisa dijadikan motivasi khususnya buat kita yang nonton ini, biar bisa jadi manusia yang lebih berkualitas nih Tribuners. Nah, sosok yang satu ini ya, kalau aku bisa cari garis besarnya, dia itu mencerminkan seseorang pebisnis yang memang fokus terhadap perencanaan ataupun pengembangan usaha dan kekuatan mental tentunya sebagai pebisnis. Nah, ini penting gitu kan ya, dan supaya bisa mengaktualisasikan diri menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi dan membawa inspirasi, jadi inspire me gitu ya buat orang sekitar, dan tentunya bisa mengembangkan jaringan yang berpotensi bisa untuk upgrade bisnis tentunya. Nah, Tribuners, apalagi kalau bisnisnya itu kita jalani waktu muda ya kan, full ide kreatif yang tentunya berguna banget buat strategi bisnis kita. Dan biasanya masa-masa muda itu masa-masa yang bisa out of the box dan keluar dari zona nyaman ya. Dan kalau keluar dari zona nyaman, kita lihat hasilnya mau seperti apa gitu kan ya. Nih aku mengutip satu ya pernyataan dari Ibu Santosa, pebisnis dari Indonesia. Dia bilang, memulai perlu keberanian ya, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Nah, penasaran tentang profil yang satu ini atau sosok yang satu ini, gimana sih sosok ini bisa gila bisnis ya kan? So, it's tea time with Andre Ginting. Hadir bersama kita di sini Bang Andre Ginting. Halo. Ya kan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Ini kita buka aja lah maskernya. Kita sih beserta tim baik-baik aja, tapi kita izin dulu nama Tribuners ya, buat lepas masker ya. Udah vaksin tentunya ya Bang ya? Sudah, alhamdulillah sudah 2 kali. Wah, sama-sama Bang. Gimana Mengikuti anjuran pemerintah. Iya dong, harus taat ya, biar pandemi segera selesai. Ya. Nah, Bang Andre, kita ngobrol-ngobrol lah nih Bang ya, karena aku tadi udah opening sedikit mengenai Bang Andre ya. Aku bilang sih, sosok yang satu ini gila bisnis ya, karena banyak bisnisnya nih Tribuners. Nah, kesibukannya apa nih Bang? Oke, sekarang kesibukannya selama pandemi ini memang ini full hopper baru 4 bulan di Brastagi. Jadi lagi sibuk untuk mengembangkan bisnis full hopper inilah. Jadi memang masih bolak-balik antara Jakarta dan Brastagi. Jadi sekarang fokusnya di full hopper, walaupun usaha di Jakarta tetap jalan juga. Oke, gitu. Tapi Abang stay di Jakarta berarti ini ya? Ya, sementara di sini tapi memang 80% masih di Jakarta, jadi masih bolak-balik lah. Gitu. Meluangkan waktunya ya untuk yang benar-benar namanya terjun ke dunia bisnis, nggak bisa setengah-setengah ya Bang? Betul harus sekali. Harus kontrol juga ke lokasi gitu ya kan. Tapi kalau jadi seorang pebisnis itu Bang, itu emang Abang rencanakan atau sesuai cita-cita atau gimana tuh ceritanya? Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjadi seorang pebisnis? Kalau di cita-cita sih sebenarnya nggak ada cita-cita jadi pengusaha. Cuman ini mungkin udah jalannya lah jadi pengusaha gitu. Karena kalau lihat ceritanya saya kan awalnya bukan pengusaha, saya karyawan sebenarnya. Iya. Awalnya udah 12 tahun di dunia event jadi karyawan, habis itu memberanikan diri buka usaha. Gitu lah. Awalnya jadi budak korporat ya? Yes, betul. Abang yang gitu dong. Awalnya saya juga. Saya itu kalau di event yang ngasih nyiapin makan, lagi begini nih saya nyiapin makannya, saya yang bersihin tempatnya, saya yang gulung-gulung kabelnya, jadi kru lah zaman dulu. Awalnya itulah. Merintis dari bawah dari banget bawah, nih ya Bang betul. Andre. Tapi akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis. Tapi sabar, kita nggak akan tanya dulu alasannya kenapa ya kan. Aku mau tahu dulu sejak kapan nih Bang mulai bisnis ini, dari Jakarta dulu? Ya dari Jakarta saya mulai bisnis sendiri itu tahun 2013. Memutuskan untuk sendiri, tapi bener-bener fokus ke sendiri itu 2015 lah. Karena 2013-2014 saya berpartner dengan teman, nah 2015 saya benar-benar sendiri.
untuk menjalankan yang namanya Creation. Itu nama perusahaan saya di Jakarta, bergerak di event management. Event management Ya, creation. event management ya. Nah, tapi kan Bang beralih tuh dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis. Itu motivasinya apa Bang? Abang kok jadi pebisnis aja deh gitu? Ada beberapa poin sih. Yang pertama adalah karena pada saat itu umur kan sudah tidak muda lagi ya. Karena di bisnis pekerjaan seperti saya, pada saat kita menjadi karyawan, kalau sudah otaknya ataupun kemampuannya udah mulai berkurang, pastinya akan ada saingan yang baru. Benar, Gitu. benar. Nah itu akhirnya berpikir, wah sampai kapan ya menjadi karyawan dan ada kesempatan untuk memiliki perusahaan, saya ambil perusahaan itu. Karena itu tadi takut nanti udah tua, nggak ada yang mau pakai jasa saya lagi, nah saya mau ngasih makan keluarga apa. Nah itu sebenarnya yang membuat saya memberanikan diri untuk menjadi seorang pebisnis. Ya, entrepreneur. Jadi ibarat kata kalau untuk kedepannya, untuk hari tua nanti, kalau bisa sih kita buka jalan menghasilkan pundi-pundi uang dengan autopilot ya kan Bang? Kalau bisa langsung masuk aja gitu ya, tanpa berharap gaji bulanan. Waduh, kesindir nih aku. Nah, Tribuners, berarti bisnis yang digeluti sama Bang Andre ini tadi katanya creation sama full hopper gitu kan ya. Kita mungkin cerita dulu dari creation ini gitu kan ya. Dan tadi juga Bang Andre bilang dari buruh event lah kita bilang ya, hingga bisa sukses. Siapa sih yang nggak kenal nama Bang Andre ya kan di dunia per IO-an gitu, hingga sukses bangun creation. Share lah Bang story-nya gimana bisa merangkak melesat gitu. Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit, ya perjuangannya untuk sampai ke sekarang ya sangat ini ya, apa ya, berdarah lah gitu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses. Pastinya dengan support orang tua, support istri, support anak dan keluarga, ya mungkin bisa seperti ini sekarang. Cuman kalau bercerita tentang prosesnya, lumayan menyedihkan. Dalam artian menyedihkannya karena proses itu saya datang ke Jakarta itu tanpa modal. Gitu. Anak perantauan Anak gitu perantauan, ya. Datang ke sana cuma modal nekat. Iya benar ya, nekat ya. Modal nekat. Kalau saya pernah nulis di cerita, saya bilang datang ke Jakarta cuma modal uang 500.000, satu handphone dan satu koper. Itu sebenarnya modal saya dan modal doa orang tua. Pada saat itu ibu saya, karena waktu saya kan belum nikah gitu ya. Karena almarhum bapak itu meninggal 2001, saya berangkat ke Jakarta 2003, memutuskan untuk keluar dari kampung ini, tanah kelahiran saya ada di Brastagi ini, di Kapanjahe gitu. Iya, oke. Nah, jadi ya sambil apa namanya, banyak belajar dari teman-teman, banyak belajar dari senior-senior, akhirnya bisa seperti sekarang. Dan jangan salah ini ya, sangka ya Tribuners ya, dari buruh event kita kan tahu detail-detailnya itu ya. Iya, betul. Jadikan pembelajaran, pengalaman-pengalaman. Ya, jadi bisa ke sekarang ini, karena saya udah melalui proses yang seperti saya bilang tadi, saya mulai bekerja itu tanpa dibayar untuk menyiapkan sesuatu di event. Misalnya, tolong belikan nasi kotak, tolong bersihin itu, tolong angkat ini segala macam. Dan itu nggak dibayar, cuman saya nggak apa-apa, yang penting saya bertemu dengan orang banyak, relasi saya nambah, ilmu saya nambah. Iya benar, itu poinnya. Jaringan gitu. ya Betul kan? Sekali. Walaupun tanpa dibayar ya, proyek amal. Ya, proyek amal. Cuman pada saat itu kan, ya kalau amal terus, wah kapan bisa maju dan lebih kapan bisa pengen baju baru dan lain-lain atau pengen ngirim ke orang tua kan gitu. Akhirnya ya memberanikan diri lah untuk masuk ke perusahaan yang lebih besar. Itu pun masih freelance sebenarnya gitu. Jadi kru. Iya. Tapi ketika Abang datang ke Jakarta itu tadi modal duit yang seadanya dan handphone dan koper, tapi Abang sudah ada plan kan? Tidak nekat-nekat banget kan? Atau? Iya, sebenarnya ada plan dan ada yang saya samperin lah di Jakarta. Itu adiknya almarhum bapak saya memang di Jakarta dan awalnya saya datang ke Jakarta itu mau niatnya cari pekerjaan di kuliahnya saya. Karena saya sebenarnya jurusannya nggak nyambung dengan ini sekarang. Apa kuliah di mana nih Bang? Saya kuliah di Politeknik Negeri Medan. Iya. Jurusannya teknik elektro arus kuat. Wow, orang teknik ya. Jadi kalau IO. yang dulu kerjanya sebenarnya saya datang ke Jakarta pengen ngelamar ke pabrik untuk bekerja tentang teknisi gitu. Itu awal bikin lamarannya lah gitu. Tapi ya Allah berkata lain ya. Akhirnya nggak bekerja di pabrik, malah bekerja di dunia yang sama sekali berbeda. Nggak ada hubungannya. Dan tentunya dengan doa ibu ya. Ya betul sekali. Itu yang utama. Ampuh sekali ya Bang ya. Karena kayaknya kita nggak make sense ya. Cuman bawa 500.000 ya Bang. Betul sekali. Saya 500.000 dan itu pun cuman bertahan sebulan 500.000-nya. Jadi setelah itu? Ya setelah itu ya
mengharapkan tinggal di rumah saudara, Iya, ya makan kan nggak perlu bayar. Iya benar Ya benar. kan kos-kosan dulu belum ngekos karena tinggal di tempat saudara gitu. Cuman akhirnya karena saya memang nggak mau menyusahin orang, ya itu tadi berpikir untuk gimana caranya supaya bisa mendapatkan uang untuk diri sendiri dulu lah, Iya benar. tanpa harus memberikan ke orang lain dulu gitu. Nah, Nggak setelah mau nyusahin orang, Ya, perjuangan betul. benar-benar merintis sekali. Betul Benar kata sekali. Bang Andre ya, berdarah-darah ya. berdarah-darah. Kalau sekarang sih bermandikan uang ya. Eh, Lumayan ya? amin, amin. Amin, ya doakan aku juga Bang. Amin, sama-sama lah. Sama-sama ya, tapi ngomong-ngomong tentang business creation itu kira-kira apa aja Bang kegiatan-kegiatan di business Oke, creation? kalau creation sih sebenarnya event organizer atau event management lah ya. Jadi kalau secara ceritanya creation ini pekerjaannya memang kebanyakan mengurusin event-event corporate. Oke. Gitu, event-event corporate yang misalnya ada launching, ada exhibition, ada gathering, Iya, benar. ada trip event di luar negeri juga pernah beberapa kali. Terus ada macam-macam lah sebenarnya pekerjaan yang di dunia event lah yang kita Corporate kerjakan. lah fokusnya gitu. Fokusnya ya. corporate sebenarnya. Iya, emang bagus main corporate sih Bang. Lebih jelas sih Lebih- MOU-nya. Iya Enggak kan? sih, sebenarnya sama aja lah. Oh sama aja ya. Ya, Oh. tapi memang secara prestis, bukan prestis, secara apa ya? Buat jadi bahan portofolio Bang. Ya, bagus betul, kan? betul. Iya sekali. kan, prestis juga lah Bang. Udah Ya. ngerjain event di mana aja gitu ya kan. Nah Bang Andre, tadi Abang bilang banyak nanganin project corporate ya kan. Mau tahu dong kita Bang, event-event apa aja yang pernah Abang kerjakan yang prestisius lah kita bilang ya. Oke, event yang prestisius waktu saya ada di agency, Mhm, itu kita bawa waktu Rio Haryanto menjadi pembalap GP3. mhm, Nah, kebetulan kantor saya itu handle salah satu brand, di mana brand ini membawa pemenang ke Milan, Italia, Oke. untuk nonton F1. Mhm. Nah, kebetulan waktu itu Rio itu masih GP3 lah. Nah, itu kebetulan saya yang diberangkatkan dari kantor untuk membawa peserta ini ke Untuk Italia. nemenin peserta Ya. iya event ke pemenangnya ya Bang, yang dibawa ke sana ya, ya. pemenang kuis, ada mereka ada buat engagement, nah Iya. pemenangnya kita bawa ke sana untuk nonton. Iya. Itu yang pertama. Terus yang Wow, kedua, luar negeri dong ya eventnya. ya luar Oke. negeri. Terus kalau yang kedua ada beberapa lah, selain ke Milan, ke Mhm, UK, mhm. itu kita kebetulan ada match antara Liverpool dan Arsenal. Oh Nah, iya kebetulan, ampun, ada bola segala di ini. Ya, saya bawa pemenang juga Mhm. yang fansnya Arsenal. Jadi kita nonton live di Arsenal waktu itu. Nah, kalau event-event ke luar negeri gitu sulit nggak sih Bang nge-range-nya buat Sebenarnya enggak ya, karena kita itu kan perusahaan, pada saat itu perusahaannya sudah memang punya izin untuk event di luar negeri, itu yang pertama. Oke, Yang udah kedua, aman ya. kita sudah diundang oleh si yang punya acara di sana. Jadi Oke, itu oke. memudahkan kita Tamu untuk lah ya kan. tamu dan secara visanya lebih gampang Oh iya benar-benar. gitu. Yang ketiga memang ya terpilih lah memang yang orang ke sana kali ya. Mhm. Karena waktu itu ada beberapa orang yang seharusnya ikut dengan kita nggak berhasil juga berangkat karena visanya tidak keluar. Karena ada beberapa persyaratan yang tidak diizinkan oleh Iya. kedutaan besarnya lah. Oke, kebanggaan lah ya Bang ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan juga bisa Heeh. menemenin orang pemenang nonton dan berevent di luar negeri. Wah keren ya event luar negeri. Event dalam negeri sendiri Bang, yang buat Abang ini event aku paling keren ini. Kan kadang-kadang kita terlalu banyak event tapi ada satu yang the best-nya. Tiga boleh lah. The bestnya Mm-mm. saya event itu 2014 apa 2000 saya lupa ya. Mm-mm. Itu launching pesawat Batik Air, Oke. Oke. ulang tahun Lion Air yang ke-12, Iya. dan dia launching BizJet. Nah itu kita buat event dan itu eventnya masuk muri karena kita nge-mapping pesawat satu badan. Wow, buat event Itu di Halim eventnya. iya. Skupnya maskapai ya, masuk muri lah ya Bang. Ya, Event gede lah berarti ya itu dan ya. itu masuk muri lagi karena di dalam hanggar besar launching pesawat itu kita mengeluarkan pesawatnya dari belakang yang tidak ada menjadi ada. Waduh, Ya, jadi sulap misalnya, kah? ya, jadi misalnya ini Sulap seperti gitu ini ya? backdoor, ini ketutup, Iya. nah, pesawatnya di belakang nih si BizJet-nya. Iya. Nah begitu seremoni launchingnya, ini backdropnya kebuka, ini pesawatnya keluar. Nah begitu keluar, turunlah artis dari dalam pesawat nyanyi. Waktu itu Siapa Bang? Mulan Jamila penyanyinya Waduh. pada saat itu. Kamulah Nah ya dia turun pesawat, lagunya itu. Iya bener ya. Padahal tuh Bang Bang Ya. mau nyanyi akulah makhluk Tuhan yang paling seksi tapi kayak nggak cocok ya. Ya itu yang bisa dibilang event yang memorable, yang
suatu achievement yang terbesar buat saya karena seru juga pasti ya Bang. kebetulan yang mendapatkan pekerjaan juga saya gitu. Jadi maksudnya kliennya itu adalah temannya saya dan saya membawa pekerjaan itu ke perusahaan ini. Waktu itu saya masih jadi karyawan itu. Iya. Gitu. Setelah itulah makanya berani untuk buka usaha tadi. Itu ada triggernya sebenarnya gitu. Bermanfaat sekali ternyata jaringan ini ya. Iya, betul. Mengembangin lah jaringan Klan Tribuners. Nah, Bang Andre juga. Tapi dari track record Abang yang kita tahu ya, banyak banget di dunia IO kan. Pernah katanya dapat tawaran dari perusahaan advertising agency yang besar. Gimana ceritanya itu Bang? Ya, jadi memang saya cerita tadi yang berangkat ke luar negeri tadi itu ada di agensi yang terbesar tadi. Oke. Gitu. Cuman saya sudah mentok di situ karena secara jabatan setelah saya ya ada CEO. Loh, berarti sudah di puncak tertinggi karir ya? Karir, betul. Karena nggak Jadi bisa segi CEO-nya langsung ya kan? segi karir, segi gaji, segi pendapatan itu udah sangat nyaman buat saya. Fasilitas untuk Fasilitasnya mewah ya kan? banget. Gaji saya Wow, pada berapa saat digit itu nih? Berapa digit nih? Wow gitu. ya. Ya lumayan lah gitu. Lumayan lah. Nggak habis-habis lah gitu. Udah nikah saat itu? Udah Nikah Udah aja nikah. bilang masih nggak habis-habis ya. ya. Kalau anak Cuman ya di situ challenge-nya. Ya. Yang tadi saya bilang kalau saya bertahan dengan gaji besar sebesar apapun pada saat ada kesempatan untuk saya bisa menjadi diri saya sendiri, gitu. Ini bukannya untuk mengajarin orang untuk nggak jadi karyawan, nggak juga. Iya, Gitu. Tapi tidak ada momen dan ada ada celah untuk saya bisa memberikan aktualisasi diri lah ya. Ya, Bang, betul, mewujudkan keinginan pengennya kayaknya idealisnya aku seperti ini Ya. gitu biar nggak ada orang juga. Iya. Berarti di situ Abang memutuskan untuk melepaskan. Ya, melepaskan semua kenikmatan, keindahan duniawi tadi tuh, Ya kasarnya gitu. ampun. Karena ya bangun pagi udah Pakai ada sepatu. iya berangkat kerja di kantor itu tim saya udah banyak. Iya, Karena udah lebih dari 15 orang karyawan, 20 orang karyawan saya gitu buat Iya. bukan karyawan, tim saya untuk yang membantu support saya kerja. Karena pada saat itu saya ada pegang 3 bisnis unit. Gitu di perusahaan itu ada 3 bisnis unit. Nah, saya lah jadi direkturnya lah waktu itu di tiga bisnis unit itu gitu. Dan ketika keluar itu respon dari keluarga gimana Bang? Kadang kan ada Kalau respon dari istri saya banget keluarga gitu keluar. sempat debat dengan istri. Oh iya. Sempat berantem. Oke. Karena istri saya bilang, "Lu ngapain sih? Kan udah Lebih jelas. jelas, udah pasti. Gaji Iya. lu sekian sebulan. Yang lu dapatkan ini segala macem. Ngapain lagi?" Itu sempat berantem dengan istri. Itu sempat berantem, tapi aku bisa meyakinkan istri bahwa ya sampai kapan bisa begini? Iya. Pada saat nanti, karena gini, jujur, ini Kita nggak apa-apa saya produktif kasih tahu aja lagi. gitu. Padahal di perusahaan itu kita itu tidak ada karyawan tetap. Oh, Jadi freelance selalu semua ya? enggak kontrak. Oh, kontrak ya? Kontrak kita per 2 tahun. Oh. Begitu 2 tahun habis, kontrak lagi 2 tahun. Oke. Gitu aja terus sampai tua. Nah, bukannya saya mau menjelekkan perusahaan itu enggak, tapi ya itu kan balik lagi ke kebijakan perusahaan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya kalau nanti once kontrak saya udah habis dan bilang nggak diperpanjang, kita mau bilang apa? nah gitu itu kan dan ya? itu haknya perusahaan kan. Nah, itu yang makanya saya berpikir saya bisa meyakinkan istri dan ya alhamdulillahnya memang setahun pertama berdarah-darah. Iya. Yang tadi saya setoran ke istri itu pasti sekian per bulan, sekarang udah enggak. Ya, itu Agak resiko. berkurang gitu ya. Ya nggak mau ya tidurnya jadi punggung-punggungan. Jadi kalau kayak gitu Ya, curangnya Bang. Ya itu resiko kan. Tapi Benar. setelah Setelah ada bisnis baru ya ini. setelah bisnis ini jalan dan saya bisa meyakinkan ke istri dan ya berkat doa istri dan doa Iya. keluarga juga, ya Iya. alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik juga buat istri. Malah yang terbaik ya kan, Ya. nggak punggung-punggungan lagi. Oh, Ya. Bercanda Tribuners. Gitu, bisa memberikan yang terbaik, Iya. bisa memberangkatkan ibu saya haji, Wah, alhamdulillah bisa kali memberangkatkan ya, Bang, ya. ibu mertua saya umroh, bisa Iya. memberangkatkan seluruh karyawan saya berangkat ke Tanah Suci Iya. waktu itu. Gitu. Dan sebagai umat muslim kita percaya ya Bang, pintu rezeki yang paling banyak itu Iya. dari berdagang or berbisnis, sama aja lah gitu ya. Dan kan? doa orang tua dan doa Yes. semuanya lah. Itu penting, walaupun ada konflik sedikit, Pasti, ada konflik pasti lah. ya kan. Pulang dicemberutin sama istri Iya. gitu. Ya, biasa gitu. Berat nih. Dan Bang Andre berhasil meyakinkan ya kan, memberi mungkin kasih proposalnya ya udahlah sebulan segini cukup. Ah iya, betul. Oke. Dan Bang Andre, nih kita masih pandemi udah 2 tahun lah aku bilangnya, Ya, ya kan. Walaupun PPKM sudah hampir ya udah turun level 2 sekarang ya. turun level ya. Kira-kira di Creation itu sendiri ngejalanin event-event nggak selama ini? Bisa Ngaruh nggak dibilang sangat ngaruh ya. Dalam artian secara grafik itu kita terjun bebas. Yes, Kalau pasti. dibandingkan 2019 gitu. 2020 alhamdulillah masih lumayan pekerjaan yang kita jalankan. Karena
walaupun COVID tapi masih ada beberapa kerjaan lah. Kayak sudah kontrak duluan. Ya, gitu enggak kan? juga, tapi iya, emang Bang. Ada waktu yang itu kan baru. sempat turun lah si COVID-nya. Mm-mm. Pemerintah membuat kebijakan, belum ada level-level waktu itu Oh iya, kan. belum ada. PSBB lah. Ya, PSBB udah bisa buka lagi, kita ada beberapa event lah. Mm-mm. Begitu 2021, Mm-mm. bisa dibilang sekarang udah bulan 9, bulan 10 ya, Iya. hitung sama jari tangan kan aja eventnya. Nggak lebih dari 5. Nggak lebih dari 1 tangan Iya, ya. betul. Nggak lebih dari 5 dan kita di dunia event memang ya sangat miris lah. Dalam artian banyak pengorbanan yang harus kita, khususnya buat kami sebagai pengusaha ini, banyak pengorbanan yang harus kami lakukan ke Bener. si perusahaan ini gitu. Nah itu yang salah satu yang saya lakukan juga lah, karena jujur memang sampai saat ini karyawannya Creation masih ada dan kita masih memberikan gaji juga walaupun nggak ada pekerjaan. Oke. Gitu. Di masa PPKM ini tentu semua sektor Sangat pengaruh, uh, betul. pengaruh ya kan, Ya. besar kecilnya. Tergantung cara kita ngeliat gimana strategi untuk survive Betul. ya Bang. Betul sekali. Ya kan. Bang Andre ya ada strategi sendiri tentunya gitu ya kan. Dan mau tahu nih pendapat Bang Andre ya kan. Gimana sih menurut Abang Bang PPKM untuk pebisnis itu? Apakah itu suatu hambatan atau tantangan menurut Abang? Kalau dibilang hambatan memang ada gitu. Kalau saya ambil angle-nya dari event ya gitu. Karena memang bisa dibilang jungkir balik lah dunia event yang tadinya kita sebulan itu bisa 2, 3 bahkan 4 event ya sekarang nggak ada. Nah, itu kan jadi challenge yang besar buat kita. Nah, kenapa ada pull hopper ini? Ini salah satu pivot ataupun pergerakan yang manuver yang membuat ada perubahan dalam artian masa gua gini-gini aja sih? Kita ada activity lain lah gitu Iya. kan. Backup lah ya Bang. Iya, harus ada planning yang lain sehingga muncullah si pull hopper ini. Ini Iya. salah satu strategi yang menurut saya works pada saat saya memutuskan untuk nggak apa-apa deh, mantap gitu, makan tabungan. Mantap makan tabungan Iya, ya. kan sekarang kan mantap makan tabungan Iya, gitu kan. iya, Cuman iya. kan tabungan ini sebanyak apapun tabungan kita kalau nggak diisi kan Iya, benar. pasti akan habis. Habis juga ya gunung di Iya, perut makanya saya juga. sama istri juga sempat, ya tadi sempat debat juga gitu, Iya. memutuskan untuk gue mau bikin begini di Brastagi gitu. Kita sempat debat juga, ini gimana hitungannya segala macam gini-gini. Tapi baik lagi bisa meyakinkan Iya. istri dan keluarga, ya udah kejadian lah si full hopper Brastagi ini gitu. Walaupun ya berdarah-darah juga membangun ini, harus jual mobil, harus jual motor. Tapi aku pikir ya nggak apa-apa, karena kan Proses ya Bang. Proses itu kan, pada semua, saat- benar-benar. ya Allah itu memberikan kita harta kayak punya mobil, Titipan gitu titipan. maksudnya Bang. Iya, udah nggak apa-apa, jual aja dulu. Toh jual nanti kan Nanti kalau ada rezeki lagi bisa beli lagi. benar-benar. Kalau ada Gitu. rezeki lagi bisa nambah lagi ya. Iya. Ya aku lihat di bawah ada nggak ya mobil yang dibikin Bang Andre di story ya? Hari ini nggak dibawa hari ini. Iya. Ya, sayang sekali. Ya, betul. Nah, kita tadi Bang Andre ngomong full hopper gitu kan. Kita akan bahas full hoppernya di sini ya Bang ya. Ya. Full hopper itu sendiri konsep kafe yang mau seperti apa sih Bang? Karena udah banyak ya, harus buat yang unik tentunya ya. Ya, jadi pertama kali saya datang ke Tanah Karo ini, tanah kelahiran ini memang saya melihat beberapa coffee shop lah ya. Dan saya nabrak gitu. Dalam artian ini something different yang memang nggak ada sama sekali Sesuatu di yang Tanah baru Karo. membuat. Sama sekali baru dan nggak ada konsep seperti ini. Itu yang saya beranikan diri dan partner dan tim saya untuk kita harus buat konsep seperti ini karena di sini nggak ada. Ada risiko, pasti ada. Diterima atau enggak? Iya, gitu ya, kan gitu kan risiko Iya, pasti ada. Ini benar-benar. sama dengan halnya kita apa ya? Kalau orang main judi itu ada kalah ada menang, kan Iya. gitu. Tapi kan ini kita berbisnis dalam artian Peluangnya bagus apa enggak? peluangnya bagus apa enggak? Iya. Kan kita siap kalah, siap menang. Siap laris, siap nggak laris. Iya. Nah itu kan strategi berbisnis. Kita nggak bisa berbisnis itu harus mikirin yang indah-indahnya saja. Iya, Harus benar. mikirin yang begitu pada saat kita Kemungkinan terburuk. terburuk, Ya. ya kita harus siapin juga kan. Gitu. Nah itu yang kita lakukan sama tim. Kita research. Saya keliling ke semua coffee shop yang ada di Tanah Karo. Akhirnya saya tabrak. Buat konsep. Buat konsepnya yang memang sama sekali tidak ada di Tanah Karo. Konsep apa ini namanya? Ini industrial sih sebenarnya. Industrial. Ya, ya? industrial Iya yang, sih. yang Terlihat industrial dari- minimalis Iya. gitu. Terlihat dari apa ya? Kita lihat bangunan kafe ini sendiri lah ya, Ya, kan Bang, betul. kayak lagi di rumah kaca ya. Iya. Gitu ya, kan? Kalau dulu sebelum ada nama, karena gini, Kak, ini agak unik sih, karena saya pasang nama di depan itu setelah ini 2 bulan Oh ya. berjalan. Oke. Jadi selama 2 bulan itu orang nggak tahu namanya kan, walaupun Instagramnya Masih udah jalan. soft launching gitu Iya, ya. sekarang aja masih soft launching. Nanti Oh, akan belum ada ya? belum. Diundang dong, Tribu. Pasti diundang karena kemarin kita mau grand launching Grand opening-nya, PPKM. Iya. Nah, makanya belum. Ini kita Terhambat. insya Allah akan kita persiapkan memang grand opening yang something different yang belum pernah di Tanah Karo.
kita akan buat seperti itu. Soft launching aja udah rame ya weekend lagi ya kan, jangan harap ya bisa dapat booking dulu lah ya kan, Iya, reserve ya kan. gitu. Dan kalau dari Full Hopper sendiri Bang, produk-produk apa ya yang ditawarkan dari cafe ini Bang? Nah, sebenarnya kalau Full Hopper ini kita konsepnya lebih ke coffee shop ya. Nah, karena kita fokusnya di kopi dan minuman lah, sama Food and beverage lah ya. ya foodnya juga nggak terlalu banyak, nggak banyak sebenarnya, ya, Bang? karena bisa dilihat kan menu kita yang paling banyak Snack-snack aja. Ada pun makanan berat ya nasi goreng, Iya. chicken stroganoff ataupun itu spaghetti. Portobello. Portobello, Itu termasuk favorit ya. Iya Nah. dong. Kalau kesini Portobello. Iya, jadi memang kita konsepnya itu bukan Mm-mm. restoran gitu. Mm-mm. Kita memang coffee shop buat nongkrong dan ada cemilan lah. Tapi memang karena ini daerah dingin dan kadang bawaannya lapar gitu ya, kita siapkanlah makanan beratnya tapi tidak terlalu banyak. Iya. Gitu. Kongko-kongko, minum-minum sambil snacking ya kan. Ya, nyantai-nyantai ngopi-ngopi sore. Nyemil gitu ya kan, sore malam. By the way ini jam bukanya dari jam berapa? Nah, Jam kalau berapa? di hari biasa kita bukanya jam 12. 12 siang Ya, sampai. sampai jam 10 malam. Oke, kirain sampai capek. Ya, Enggak kalau di hari weekend ya? kita buka jam 10 sampai jam 11 malam. 10 pagi, Pagi. sampai 11, 11 malam. Lebih panjang ya kan. Ya, panjang. Oke, kalian mau tahu nih konsep Full Hopper seperti apa? Lihat dulu video menarik berikut ini. Happy watching! Nah, Tribuners sudah lihat tadi ya kan, video singkat konsep Full Hopper ini gimana? Ya kan, penasaran ya kan, datang aja ke Brastagi yang nggak jauh kok dari Medan, anak-anak Medan ya. Dan aku pikir sih tempatnya, cozy banget ya. Apalagi anak-anak sekarang, Bang, kalau sambil nongkrong, musik-musik yang terkini ya kan. Di sini makanannya juga enak-enak, minumannya juga, aduh. Ini favorit aku loh Bang, cheesy latte. Cheese latte, ya. Enak Ya. emang Bang. Ya. Dan best sellernya apa Bang? Ada nggak? Salah satunya ini, versi yang kedua ini full whole latte. Apa Bang? Full whole latte namanya. Full whole latte. Ya. Latte campur apa? Ada campurannya? Ada campurannya, ada kopinya, ada susunya, terus ada rahasianya. Ada rahasianya. Iya iya iya. Kalau cheesy latte paling kita mikirnya keju, Keju, cheesy sama latte-nya latte-nya gitu gitu kan. ya. Tapi kayak ada campuran juga sini. Taruh campuran dukun Bang, enggak ya? Enggak. Biar orang suka bercanda. Dan pengen tahu nih, Full Hopper sudah, kalau di Brastagi sudah berapa bulan tadi Bang? Tanggal 29 Mei kemarin, 29
September kemarin 4 bulan. 4 bulan. Ya, kita Tapi 29 Mei bukanya. tapi selain di Brastagi ada di mana Ada di lagi, Tasik. Bang? Tasik. Tasik Malaya. Berarti sudah Ada 2 ya. Sudah 2 ya. Ada 2 ya. Ada pengembangan lagi nggak Bang? Rencananya? Insya Allah doakan ada hopper 3, 4, 5 dan seterusnya. Wow. Amin. Amin, amin ya Allah. Wah, kru sampai amin gitu. Maksudnya apa coba? Mau diundang lagi kayaknya ya kan. FH02 ya Bang. Ya. Nanti FH0 berapa nanti kita tungguin aja lah ya. Atau kalian follow Instagramnya Full Hopper lah ya Bang. Ya, full hopper Brastagi. Full Hopper? Brastagi. Brastagi. Kalau yang di sini, ya. Iya. Kalau yang di Tasik, full hopper. Full Hopper aja? Ya, full hopper aja. Oke kan. Oke, pengen tahu juga nih Bang Andre mengenai traffic penjualan di Full Hopper ini. Ada nggak saat-saat tertentu kadang pengunjung banyak atau pengunjung juga stabil atau gimana? Ya, kalau untuk traffic bisa dibilang untuk weekdays belum kebaca ya. Karena pernah di suatu hari, kayak lagu ya, di suatu hari ya. Di suatu hari. Kita itu hari Senin itu lumayan padat. Wah, Padahal iya Senin ya? gitu ya. Iya, Nah, harusnya Selasa juga lumayan padat. Rabu bisa sepi. weekend Weekend ya alhamdulillah nggak pernah sepi lah kalau weekend. Iya. Sabtu dan Minggu selalu rame lah. Gitu. random ya, bingung ya. Ya, karena mungkin kita di pinggir jalan lintas kali ya. Jadi orang Iya. berpikir, oh ini apa nih lucu nih, kok ada kafe transparan. Dulu Iya, namanya iya. kafe transparan nih orang nyebutnya. Oh karena iya, belum tahu karena belum ada namanya. pamflet namanya gitu Oh itu ya. ada kafe transparan, yuk mampir yuk. Gitu. Akhirnya mampir. Nah itu yang membuat jadinya kadang rame, Iya. kadang enggak. Ah. Tapi ya insya Allah sih, dan alhamdulillahnya Sabtu Minggu selalu Weekend selalu weekend lah, rame, weekend rame. ya kan. Waduh, ya iyalah weekend Bang. Nggak usah ke Brastagi ya. Pokoknya maksudnya nggak usah ke Full Hopper ya. Pasti orang kemana-mana sini pun pasti penuh. rame Ya. gini Rame ya kan, semua, Bang? Brastagi rame. Oke, apalagi di Full Hopper tawarannya konsepnya memang bagus sekali ya, tempatnya Ya. cozy gitu kan. Kakak-kakaknya ya, staff-staffnya juga baik-baik ya kan. Jangan minum air putih ya, pesan. Anak Medan nih bandel-bandel ini Bang. Nggak apa-apa, air putihnya juga kok di sini enak kok. Iya air kan, putihnya. enak air putihnya kan. Air hangatnya loh Bang, dingin di sini. Tapi kebanyakan pengunjung di sini itu dari mana Bang? Dari komunitas kah? Kalau kebanyakan pengunjung sebenarnya kebanyakan memang dari luar kota Brastagi sendiri ataupun Kabanjahe lah ya. Kebanyakan memang pendatang, kebanyakan dari Medan mungkin, dari luar kota. Dan khususnya Sabtu Minggu kebanyakan pagi itu memang kebanyakan komunitas. Komunitas motor, komunitas mobil juga sudah pernah ada datang, komunitas sepeda juga sudah ada. Komunitas Gitu. ibu-ibu warisan. Komunitas ibu warisan tadi ada tuh kan, Tadi ada ya, ibu lihat sih warisan gitu sebenarnya. ya. Ya karena salah satu tempat happening ya, yang baru-baru ini ya kan Bang, di Ya. sini. Jadi kita Tribuners juga merasa, wah oke lah, ayolah Ya. tim. Ya go mudah-mudahan Full Hopper, lihat langsung. rame terus lah ya. Amin, amin, amin. Tapi walaupun kata Bang Andre rame terus, tapi ada sesi yang nggak ramenya kan Bang? Ada. Tantangan-tantangan untuk membuat itu jadi stabil rame itu apa strategi ya Bang? Nah, jadi kalau kita ada di tempat, kan bisa dibilang kan Brastagi ini kan tempat pariwisata ya. Iya. Tempat wisata yang memang setiap hari ada pengunjung, walaupun nggak sebanyak di hari weekend Biasa, iya, ataupun hari libur nasional Yes. gitu. Dan sebenarnya kalau strategi kita nggak punya strategi yang gimana ya. Mm-mm. Paling kita pada season tertentu nanti kita akan buatkan promo mungkin. Kayak besok kita ada Ada live promo? musik misalnya gitu kan. Oh ada live musik. Kebetulan Weekend ya? besok ada live musik weekend gitu. Berapa kali kita buat Dari jam akustik. berapa itu? Nah besok itu kita bikin itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Gitu. Iya, aku Full soalnya band. weekend kesini Tribuners siang ya. Berarti belum ada Belum ya? ada, belum ada, belum. Ya, tapi dengan strategi-strategi yang ditawarkan Bang Andre ya cukup membuat orang akan datang ke sini gitu. Amin, Dan mudah-mudahan. bocoran juga Bang Andre ngasih diskon loh buat komunitas. Oh iya, Nggak betul. bilang, Bang. Betul sekali. Soalnya Jadi penikmat memang kebetulan karena aku juga anak komunitas gitu ya. Ada komunitas di mobil, ada komunitas di motor. Jadi memang itu udah jadi kebiasaan kita di mana-mana. Kalau di restoran atau di coffee shop, ya ada nggak diskon nih buat komunitas? Gitu. Iya. Dengan kebiasaan itu saya juga info ke teman-teman di sini bahwa siapapun komunitas yang datang itu kita berikan treatment. Semuanya juga kita berikan treatment Iya, terbaik sama, lah ya. Tapi terbaik. khusus untuk komunitas kita berikan spesial diskon. Spesial diskon. Ibaratnya kayak ngejar engagement sama Ya, komunitas dan teman-temannya. komunitas ya kan. Karena komunitas ini sekali datang nggak mungkin 1-2 orang. Betul sekali. Ada sih yang 1-2 orang. Oh, dan kelebihannya kita bukan kelebihan ya, tapi Iya. bukan cuma dia datang pada saat
membawa emblem komunitasnya dia naik motor aja enggak. Iya. Pada saat dia datang dengan Dengan keluarganya keluarga pun juga boleh ya. itu berlaku. Si Wow. diskon tadi berlaku. Aduh, ternyata sebenarnya diskonnya buat semua orang ya ini. Join-join aja komunitas apa aja Iya. sama Bang Andre. Tapi harus terdaftar dulu di kita. Iya dong, gitu. harus registrasi ya Bang. Registrasi Serius, Bang? dulu, iya. Iya kan, kalau nggak kejar Instagramnya Bang Andre untuk registrasi. Bang, dari dua bisnis abang ini nih, Creation sama Full Hopper, ada nggak pengalaman-pengalaman berkesan yang bisa di-sharingkan buat kita nih Bang? Pengalaman berkesannya banyak sih ya. Kalau di event berkesan mungkin pada saat, besok udah gajian nih, duitnya nggak ada. Waduh, pengalaman yang agak ini ya, Nah, itu awkward ya. itu kan kesan juga gitu kan. Iya, iya, Tapi kan betul, saya harus betul. ceritakan itu biar orang juga tahu bahwa Tidak manis aja ya tidak Bang, hanya ya? manisnya. Kalau Iya. seperti tagline saya buat, nikmatin proses dan rasakan hasilnya. Hasil itu bukan cuma yang manis-manis saja. Benar. Ada yang pahit-pahitnya juga. Iya. Ada suka dan duka gitu. Berarti itu kayaknya pengalaman yang membekas ya Bang ya. Tuh. Ternyata untuk mencari atau memperoleh hasil yang bagus, prosesnya banyak. Banyak sekali. Nggak semudah. Karena mie instan aja kan namanya mie instan. Tapi Iya. itu harus dimasak dulu baru bisa Rebus dulu, rebus ya dulu kan? kan. Nggak bisa langsung dimakan gitu kan. Iya, kalau mau lebih enak perlu usaha lagi untuk nambahin Nambah bumbu-bumbu bumbunya. lainnya. Gitu. Sama dengan bisnis juga begitu. Orang cuma melihat mungkin dengan posisi sekarang, udah begini. Tapi kan ada proses. Sehingga menjadi sekarang itu apa yang sudah dilakukan, Benar. apa yang sudah dikorbankan, apa yang sudah balik lagi dari berdarah banyak lah. Gitu. Iya. Dan berarti Bang Andre dari yang Abang bilang itu pernah merasakan titik terendah tentunya. Pernah. Dalam hidup atau dalam bisnis. Pernah. Gimana supaya bisa move on lebih baik gitu? Pernah terendah itu ya udah sangat frustrasi lah, sangat apa ya, udah gimana nih gitu. Ya, Nggak sampai bunuh diri kan Bang? tapi akhirnya ya saya menyerahkan semuanya karena gini. Pada saat saya balik lagi prinsipnya, pada saat saya juga datang ke Jakarta, apa sih yang saya punya? Iya benar-benar. Flashback gitu ya Iya, Bang? iya. Pada saat ke Jakarta kan saya cuma punya satu tas, satu handphone dan cuma duit cash 500 Uang ribu. seadanya iya. Iya, itu aja saya bisa survive. Nah, sekarang Allah begitu memberikan banyak ke saya, Iya. masa dengan begininya saya udah gitu kan? Iya. Ya udah, akhirnya Nggak saya mungkin. menyerahkan semuanya ke dia aja. Iya. Gitu. Jangan give up lah ya kan. Ya, tetap kita berusaha, nggak bisa juga ya ntar juga Iya. dibantu sama enggak. Iya, Tetap iya. kita harus berusaha, ikhtiar, berdoa lah gitu. Pasti ada jalannya lah. Banyak berusaha, kalaupun nanti hasilnya tidak seperti atau nggak sesuai ekspektasi, Ya. ya udahlah, Udah itu jalannya. udah jalannya dari risikonya Udah gitu. jalannya. Betul. Nah, Bang Andre, ngomong-ngomong jadi seorang pebisnis, menurut Abang apa kelebihan jadi seorang pebisnis? Kelebihan seorang pebisnis. Kayaknya sih financial freedom ya. Enggak sih, ya maksudnya pebisnis itu kan ya kita bisa mengatur semuanya Iya. ya sendiri, dalam artian kita membuat arah bisnis ini kemana, kita mengatur sendiri gitu kan. Ya kalau dibilang apa tadi Financial finance freedom. freedom sebenarnya nggak juga gitu, karena kan pada saat kita mendirikan bisnis ini kan butuh cost. Iya. Kayak contohnya Full Hopper ini kan ada biaya yang harus kita keluarkan Iya, untuk biaya mendirikan operasional. sebuah Full Hopper. Itu kan harus kita pikirkan dari mana duitnya. Iya sih. Apakah kita mau berhutang atau Ada menjual pilihan ya? aset? Iya benar. Atau apa yang kita lakukan sehingga ini berdiri. Itulah pilihan. Jadi apa kelebihannya itu Bang? Kelebihannya ya kita kelebihan pebisnis ya kita bisa mengeksplor maunya kita apa Iya. dan disupport oleh tim. Gitu. Iya. Karena walaupun kita sejago apapun kita bisnis nggak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak disupport sama tim juga. Kalau support systemnya nggak bagus ya Bang? Ya betul, karena kan Kalau- kita butuh teamwork lah. Benar. Tapi kalau misalnya kata orang enak jadi pebisnis, waktunya bebas, benar nggak sih Bang? Itu ya orang kadang nggak lihat ya. Iya. Waktunya memang bebas, tapi dia nggak tahu kan tengah malam jam 12 atau jam Iya. 1 pagi Iya. apa yang kita pikirkan Masih seperti saya bilang. masih pakai otak. Mikirin. Saya bilang tadi, besok tanggal 25 udah gajian nih, Iya, duitnya iya. nggak ada nih. Nah, Kadang kan itu yang harus kita pikirkan untuk besok, karena gue nggak mau timnya ini telat sehari pun gajinya. Sedangkan duit nggak ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah gitu loh, itu kan yang mungkin nggak dirasakan oleh tidak terlihat secara fisik gitu ya, tidak terlihat secara. itu yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang bukan pebisnis. Iya. Gitu. Kalau jadi karyawan mungkin ya office hour lah jam 8 sampai jam 5 aja tertekan. Di Ya, luar setelah itu kalau kita kan nggak 24 Iya. hours. sebenarnya Ya, tapi kelihatannya udah jadi pengusaha enak, tapi nggak. Iya. Kita jam kerja kita 24 jam. Sebenarnya ya Bang. Sebenarnya. Ya? Karena walaupun nggak
kerja secara fisik, ya secara Secara pikiran pikiran kita masih muter terus. sampai kerja terus. Tapi jangan lupa waktu sama keluarga Oh, tentunya. itu udah ya, Bang, pasti. ya. Udah pasti. Nah, dari bisnis Abang ini Bang, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa Abang dapatkan dari menjalani bisnis ini? Pelajaran hidup apa gitu? Pelajaran hidup yang saya dapatkan sangat lumayan banyak, tapi yang simpelnya mungkin dari berbisnis ini saya banyak hal-hal yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Hal-hal baru, terus ketemu dengan orang baru, ketemu dengan masalah baru, pengalaman baru, ya itu mungkin ya kalau di daerah house bisnis itu sih seperti itu. Mungkin menempa diri jadi lebih baik lagi gitu ya Bang. Betul, harus lebih sabar, harus lebih menjaga emosi, temperamennya nggak boleh tinggi, harus bisa menjaga semuanya menjadi kondusif. Iya. Ya itulah mungkin risiko jadi seorang pebisnis itu. Berarti itulah kepribadian Abang tuh berubah dari sebelum berbisnis sampai Iya, setelah itu menjalani sangat berubah karena dulu bisa dibilang saya orangnya terlalu temperamen, gampang marah misalnya gitu kan. Tapi udah nggak boleh lagi, gitu. Karena pada saat kita marah-marah nanti hasilnya juga nggak akan bagus juga. Iya benar. Marah-marah ke karyawannya juga akan semakin tertekan dan hasilnya nggak akan bagus. hasilnya nggak bisa maksimal ya, karena Iya, Bang betul. Andre makin lagi itu marah-marah nanti darah tinggi Bang. Itu dia makanya. Oke, kita udah ngomongin bisnis Bang Andre ya kan. Terus aku juga kepo-kepoin ya story Bang Andre. Baru-baru ini ada mobil tua ya yang di-storyin Bang Andre terus. Itu koleksi emang suka mobil tua atau gimana tuh Bang? Lagi dulu sih sering lah. Maksudnya dulu itu memang senang mobil tua gitu ya. Cuman karena dulu bisa dibilang masih pas-pasan, jadi nggak berani. Gitu ya. Emang kosnya besar nih Bang, mobil tua nih Bang? Ya bisa dibilang memang kosnya lumayan besar. Karena kan itu untuk memelihara mobil tua ini kita harus siap segala sesuatunya. Dalam artian tiba-tiba bisa mogok, tiba-tiba bisa harus ngapain dan segala macam. Nah itu yang harus kita siapkan. Kalau mau beli mobil baru kan semua udah sudah ready aman dan ready dan ya kita bisa kalau ada apa-apa ya jarang ada rusak gitu ya. tinggal Gitu komplain. sih. Tinggal komplain gitu. Nah itu saya ambil resiko juga untuk menikmatin si mobil tua itu gitu. Walaupun misalnya mobil tua yang saya ambil ini setirnya berat banget karena nggak power steering kan. Iya benar. Tapi itu menikmati. Benar. Ya gitu. Kenapa suka mobil tua Bang? Karena kebetulan saya suka klasik ya. Motor juga saya punya klasik gitu. Nah ini mobil juga saya sebenarnya tadinya saya nggak. Tipe apa Bang? Hah? Tipe apa nih mobilnya? Yang ini Land Rover seri Rover? 3 tahun 68. Belum lahir ya gitu ya. Tuhan, 68. Bang, belum lah Bang. Belum ya? Ya, 68 ya. 68 iya. Tapi masih secara fisik masih oke Bang. Alhamdulillah masih bagus semuanya, masih original semuanya. Gitu. Tapi Dan kadang-kadang ya Bang, barang yang memang buatan lama daripada aku nggak ngejelekin barang yang buatan sekarang ya. Iya. Kayak lebih tahan ya Bang, tahan banting gitu ya. Nah, dan bedanya kalau misalnya kita mobil baru, contohnya apa? Aku sebutin brand lah ya. Mercy, besok kita bisa beli kan? Iya. Kalau kita punya duit. Iya benar. Nah, kalau mobil tua gini, kita punya duit berapa pun belum tentu bisa beli loh. Belum tentu ada juga. Karena nggak ada barangnya. Iya, Kalaupun benar. ada barangnya, orang nggak mau jual. Yes. Nah, karena saya baru berapa hari mobilin saya bawa ke sini aja, itu udah jadi banyak yang ini loh, banyak yang ini mobilnya mau dong saya beli, tuker dong itu. Nah itu kepuasan di kita Iya. pemilik mobil tua gitu, karena lu punya duit banyak, lu nggak bisa beli nih mobil. Iya. Tapi kalau lu mau beli Pajero, lu Tinggal mau datang beli ke showroom. tanggal ke showroom besok keluar barangnya. Tapi kalau Iya. mobil tua ini, mobil tua nggak Mutu bisa. ya. Yoi, nggak Asal bisa. jangan mutu ya, muka tua. Berarti memoles kita bilangnya. Mobil tua itu banyak ya Bang, apa namanya? Ya banyak effort, banyak effort gitu. ya banyak effortnya, banyak suka dukanya, dan harus sabar. Gitu. Ini sama kayak apa ya? Yang tadinya anak bayi yang kita harus buat lebih cantik. Artinya ya memorable juga kali ya Bang ya, tahun-tahun Betul, lama, tahun-tahun lama. gitu ya kan. Ya. Kepuasannya di situ sih. Kepuasan di situ ya kan. Dan orang nggak ada yang punya. Ih, bisa dihitung jari nggak ya? Kalau di Tanah Karo sih kayaknya nggak Ada lebih dari yang 5. Nggak lebih dari. Nggak lebih dari 5 kayak yang punya. Itu yang jalan kayaknya cuma 2 kali ya. Oke, limited edition ya, kayak mobil-mobil mahal lah, Iya. ya kan, limited edition ya. Hanya ada 5 di dunia. Ini hanya ada 2 yang jalan ya. Iya. Tapi syukur alhamdulillah masih bisa jalan. Tapi itu bukan abang pergunakan mobil tua itu sendiri untuk apa nih Bang? Untuk
transportasi sehari-hari Ya, atau sementara memang untuk di Karo ini memang saya pakai ya nggak Itu. tiap hari lah, ya seminggu 3-4 kali. Sisanya saya pakai mobil yang lain. karena Bang Andre ini aku lihat di story-nya pernah ya aku tukang kepo kayaknya ya. Low profile loh, dia naik angkot loh menuju Puloper Ya, ya kan. itu Apa tujuan abang buat kayak gitu? Konten kah atau gimana? Oh, bukan konten. Jadi bukan. apa tuh? Kebetulan memang mobil lagi dipakai, Mm-mm. terus ya udah. Ya kan saya orangnya memang nggak mau yang ngeribetin dan ngerepotin orang. Gitu. Iya. Kan ada angkutan umum. Benar. Kenapa saya nggak coba angkutan umum? Benar. Toh juga kan saya tinggal naik angkutan umum, saya bayar sekian, tinggal duduk manis, nyampe. Gitu. Dan- Sesimpel itu saya mikirnya. Iya, dan isinya kalau aku lihat ya Bang Andre kayak ngasih tahu nih kayak ngasih informasi lah Bang. Kalian bisa Itu strateginya juga iya sebenarnya. ya kan. Dalam artian Kebongkar. strategi Iya. selain saya memang Mm-mm. pengen menikmatin si angkot itu sendiri dan saya juga pengen buat ya kalau disebut konten oke lah konten gitu ya. Bahwa saya mau memberi tahu ke orang dari Kabanjahe itu ke Pulau Hopper. Ngasih informasi. Karena tempat gitu. ini bukan tempat orang yang hanya punya mobil dan punya motor dan Iya. berduit gitu, enggak. Iya. Siapapun bisa datang ke sini. Itu yang saya bilang, naik angkot, duduk manis, Silahkan. nyampe turun depan. Nyampe. Begitu mau pulang tinggal stop. Aksesnya mudah. Mudah, gitu, gitu, ya kan. betul. Nggak usah nanti pikir aduh ntar ke dalam nggak bisa nih, nggak ada kendaraan Ya, pribadi. Nggak. betul. Aman Pulau Aman, ya kan. Pulau Mudah. Hopper mau dari manapun aman. Kayak kalian kalau dengar live ini pasti dengar suara mesin-mesin Ya, motor. betul. Ya itu kita di Karena pinggir kita jalan. bener-bener di pinggir jalan. Benar. Nah, Bang Andre, dari sekian banyak nih kegiatan abang bilang juga 24 jam tuh abang masih mikir lah, kita ibaratnya masih kerja ya walaupun nggak secara fisik terlihat. Gimana bang memanage-nya itu supaya semuanya terlaksana lebih optimal? Lebih Ya, baik jadi gitu? saya buat skala prioritas sih. Mm-mm. Dalam artian karena ada 2 perusahaan, bahkan sekarang bisa dibilang 3 ya. Mm-mm. Karena ada Creation, ada Mm. Pulau Hopper, dan ada di samping Pulau Hopper ini ada satu tempat yang namanya Tahura gitu. Oh, Itu Tahura. Taman Hutan Raya yang Ya. kebetulan dipercayakan ke saya dan tim untuk mengelolanya untuk lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi memang benar-benar secara waktu saya harus benar-benar mengatur mana skala prioritas. Itu yang harus benar-benar kita bisa atur lah gitu untuk ini Tahura butuhnya apa, ini Pulau Hopper butuhnya apa, Creation butuhnya apa. Karena kan saya juga bukan Superman kan. Iya benar. Superman aja juga butuh makan kan gitu Iya, kan. benar. Dan butuh istirahat gitu. Jadi Yes. itu yang saya strateginya ya butuh partner dan butuh tim yang bisa nge-support. Mendelegasikan hal itu Ya, semua gitu karena ya, Bang, ya? sehebat apapun kita Heeh, nggak akan bisa jalan kalau nggak disupport oleh tim. benar. Dan Gitu. kita hanya punya waktu 24 jam sehari loh. Iya, betul. Iya kan? Ya, kalau dihitung itu nggak cukup sebenarnya. Sebenarnya. Cuman kan kita butuh istirahat juga kan. Iya benar. Pemilihan teamwork yang baik ya bang ya, tentu bisa terhandle lah semua Iya. activity itu semua. Nah, pengen tahu Tribuners, dengan begitu banyaknya apa yang dicapai dari Bang Andre ya, siapa sih motivasi terbesar dalam hidupnya? Motivasi terbesar dalam hidup saya ya ibu saya. Wow, melo nih ibu ya bang Ibu. ya. Kenapa bang? Karena ibu itu Mm-mm. seorang sosok yang apa ya, memberikan semangat ke anaknya dalam keadaan yang tidak apa-apa menjadi ada apa-apa sekarang gitu. Ibu yang ditinggalkan suaminya Mm-mm. pada saat saya masih berumur 21 tahun, Mm-mm. tapi ibu bisa menamatkan kuliah saya dan membuat saya menjadi sekarang, dan dia masih tetap support saya walaupun apa ya, agak susah bilang dengan kata-kata. Kalau dibilang nggak bisa membalas jasanya lah. Gitu. Iya Dan benar-benar. salah satu ikhtiar saya memang pulang ke sini, nah ini Yes. saya kasih tahu nih, yaitu saya pengen membahagiakan ibu saya lagi. Nah itu salah satu alasan saya untuk membangun Puloper biar Puloper ada di sini. ibu stay di sini ya bang. ibu saya di Kabanjahe. Gitu. Karena udah hampir 20 tahun saya meninggalkan ibu saya, dan ini saatnya saya untuk Lebih dekat. lebih dekat lagi karena umurnya juga udah Sudah 68 senja lah tahun, ya iya. udah senja. Jadi saya pengen mengabdi, karena saya pikir gini, sekuat dan sekeras apapun saya mencari uang, Iya. nggak akan bisa ngebalas apa yang sudah diberikan oleh ibu saya ke Oh saya. iya, jelas. Setuju. Aduh, nyesek tuh nggak ada aku. Buat Jadi- kalian yang punya ibu, ya ampun. Ya, jadi kalau Beruntung masih sekali punya ya. ibu, Mm-mm. manfaatkan waktu yang Untuk berbakti. lah. berbakti, dan itu yang saya sekarang lakukan. Makanya saya nggak peduli dengan Mm-mm. apa ya, wah nanti duitnya habis, tapi enggak gitu. Mm-mm. Karena saya punya prinsip, begitu banyak orang yang mendoakan saya, begitu banyak
kayak ibu mendoakan kita, saya sampai sekarang nggak kekurangan kok. Benar. Dalam artian gitu. Karena secara uang itu nggak ada cukupnya. Iya benar, pasti banyak pemasukan, pasti akan Ya, banyak pengeluaran. tapi dengan begini saya lebih tenang dalam artian, walaupun ada hutang ya ada, pasti namanya kita manusia pasti berhutang, ada hutang, ada cicilan yang harus Iya. ditutupin. Cuman saya punya prinsip, ya pada saat kita menjalankan dengan baik, ya alhamdulillah, oh besok cicilan jatuh tempo nih, tadinya nggak ada, tiba-tiba ada loh. Ada aja rezeki tidak terduga, Itu dia. gitu ya. Nah, itu yang kadang nggak, kalau orang nanya gimana caranya, aduh susah untuk menjelaskan dengan kata-kata. Ya mungkin itulah dengan doa ibu, doa istri, doa ibu mertua, itu mungkin kali ya. Di Gitu. balik sosok yang kita lihat sukses dan menginspirasi sekali, ternyata itu tadi ya, ada sosok lainnya yang mensupport. Ya ibu ini kan apa ya bang? Orang yang menerima kita apa adanya kali ya bang? Dan pastinya istri lah, Iya istri juga, ibu keluarga. dan istri, ya, dan Iya. keluarga, dan anak-anak. Menerima kita apa adanya dan ibaratnya apa ya? Masih menganggap mungkin kalau udah sebesar ini abang pun masih dianggap anak kecil kali ya? Betul, contohnya Iya, gini, kan? pada saat saya pulang dari Pulhoper, Iya. saya kan pulang ke Kabanjahe ya, Iya. karena ibu saya tinggal di Kabanjahe. Kadang ibu itu, saya pelan-pelan buka pintunya, gitu, takut dia terbangun. Terbangun. Tapi dia bangun dan nanya, pertanyaan apa? Sudah Udah makan? Waduh. Nah, dan itu udah So jam mellow. iya, jam 10, jam 11 malam gitu. Saya bilang, udah ma, oh ya udah, tidur lagi gitu. Perhatian Perhatian. ibu ya. Itu yang saya bilang nggak akan bisa kebayar dengan apapun, mau duit kita sebanyak apapun nggak akan terbayar. Nah makanya aku sekarang dengan kita kan nggak tahu umur ya, sisa Iya, umurku benar. juga berapa, ibu berapa, makanya aku membuat apa ya ada hikmah di balik COVID ini. Inilah salah satu hikmahnya aku bangun Pulau Hopper ini dengan teman-teman dan pengen berbakti ke orang orang tua. tua. Dengan sisa umurku mungkin nggak tahu, Iya. dengan sisa umur ibu, ya itu yang aku manfaatkan untuk bisa membagi waktu ke ibu. Kalau dulu bisa dibilang hampir 15 tahun, bukannya menjadi anak durhaka, enggak, tapi terlalu fokus bekerja. Iya. Ya, akhirnya jarang untuk pulang ke sini gitu. Ibu yang ke sana ataupun waktunya nggak banyak lah. Tapi emang sekarang ini secara engagementnya kita, ya udah tiap hari Ketemu. ketemu sama Dan ibu. akhirnya dapet jalannya. Iya. Ya kan? Betul. Sumpah speechless aku kalau ngomongin orang tua ya. Aduh nyesek. Bisa dikat nggak? Enggak bisa. Berarti bang support keluarga. Keluarga. Gitu. Terlebih ibu dan istri anak Iya. gitu kan yang penting dan ngefek Betul. buat kehidupan abangnya. Betul. Dan walaupun ya Tribuners ya sudah banyak nih pencapaian dari Bang Andre, tapi kita pengen tahu lah ya kan, karena kita pasti akan punya target selanjutnya, Iya. selanjutnya ya Bang. Apa target abang selanjutnya? Target selanjutnya pengen memberikan yang terbaik buat tanah kelahiran. Bang, abang mau jadi ini ya, bupati ya? Bercanda. Oh ya. Oke. Maksudnya dengan memberikan terbaik itu kita nggak mesti menjadi siapa kok, Oh iya. tapi kita apa yang kita berikan. Oh iya benar. Karena nggak perlu kita terlihat untuk memberikan sesuatu biar orang menganggap kita sebagai hero, nggak. Aku nggak mau dianggap orang seperti itu. Contohnya aku datang ke sini membawa apa ya, investasi yang bisa dibilang lumayan besar, investasiku datang ke pastilah, sini. membesarkan Brastagi jadi kota Iya. wisata Dengan gitu. contohnya ada Pulau Hopper ini kan otomatis kan Iya. secara PAD-nya kita Iya, berbicara pasti, begitu ya, iya, masuk pasti dong. nambah dong. Iya. Dan aku nggak ngeribetin pemerintah kok. Iya. Itu kan salah satu bukti nyata aku dengan Membangun. kecintaanku terhadap tanah kelahiranku. Membangun tanah kelahiran dengan cara yang berbeda. Ya. Tidak harus berada di dalam satu institusi tertentu ya. Betul, Ya, nggak mesti kita harus jadi bupati atau wakil bupati untuk memberikan, enggak. Dengan seperti aku juga sekarang, dan mungkin banyak teman-teman yang lain di Iya. luar sana juga sedang melakukan hal yang sama Iya. gitu. Itu kan beda-beda cara. Cara aku seperti ini dengan aku membangun ini, terus memberikan Meng-hire lapangan pekerjaan orang sini ya Bang iya, tentunya betul, ya. Iya. pasti. Karena itu Memberdayakan. prioritas utama kita untuk yang bekerja di sini adalah orang lokal dulu. Iya. Kalau memang orang lokal yang nggak ada, baru kita cari yang lain. Cari yang lain gitu ya. Iya. Selain memberdayakan orang pemuda daerah lah, pemuda-pemudi daerahnya. Betul ya, Bang. sekali. Ya, boleh lah jadi calon, enggak, bercanda. Aduh, nanti diiniin. Bang, yang terakhir nih Bang, pengen tahu nih Bang. Share ke Tribuners juga yang lagi nonton ini, biar semakin lebih bersemangat ya, pengen jadi manusia atau pribadi yang lebih berkualitas. Tips-tipsnya untuk generasi muda ini Bang. Ya, Pesan lah ya kita bilang. pesan ya, ya. pesannya apa ya? Ya cintai pekerjaannya kita, karena pada saat kita mencintai pekerjaan kita itu dengan tulus dan dengan hati, Oke. ya insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ya mungkin pada saat di pekerjaan itu belum dapat, tapi pada saat nanti di tempat lain pasti bisa dapat. Nah itu yang aku lakukan dari awal gitu, karena
Dan itu ya alhamdulillah sekarang apa yang aku sempat flashback dulu aku pernah melakukan apa, misalnya 5 tahun yang lalu, Terbayarkan? sekarang dibayarkan. Sekarang gitu ya Bang. Gitu. Jadi makanya dan nggak instan ya, butuh Iya, waktu benar. dan butuh proses. Cintai pekerjaan, terus ya kita harus tetap berdoa Fokus ya. ya dan meminta dan ya ikhtiar aja kita bahwa apa yang kita lakukan walaupun hasilnya tidak maksimal ya mungkin itu sudah yang terbaik, tapi tetap kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang udah kita kerjakan. Dan apa yang terjadi sama kita, percayalah itu yang terbaik Betul. buat kita di hidup kita. Waduh, wise sekali aku ya. Canda, berarti harus cintai apa yang kita lakukan sekarang. Cintai apa yang kita ya, lakukan Bang, ya. sekarang. Dengan tulus, sehingga nanti prosesnya juga dan hasilnya juga akan ngikutin, insya Allah ya Bang ya. Ya, pokoknya nikmatin prosesnya Iya. dan rasakan hasilnya. Tidak hari ini mungkin, ya Ada 20 besok, ke depan. besok sabar aja menunggu. Pasti Oke. ada hasil yang baik kok. Oke Bang Andre, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih udah Terima sharing kasih. di kita. Terima kasih juga jamuannya. Aduh enak nih, cheese latte. Nanti kita lanjut ya makan ya. Kru kayak udah makan nih semua. Dan terima kasih buat kalian Tribuners yang nonton acara ini. Semoga menginspirasi ya kan, sehingga bisa kayak terbuka gitu pikirannya ya buat kalian yang nonton. Nggak harus yang terlalu sukses sekali ya kan. Pelan-pelan ya Bang Pelan-pelan. ya. Step by step. Step by step. Kadang kan mikir, aduh itu usaha sudah besar kali, aku kayaknya insecure langsung. Jangan ya Bang ya. Pokoknya kita harus mulai dari bawah dulu, Yes. pelan-pelan. Karena kalau kita mulai dari bawah kayaknya lebih menghargai apa yang kita capai sekarang gitu ya Bang Iya, ya. betul. Dan buat kalian Tribuners jangan lupa saksikan Tea Time episode selanjutnya ya dengan sosok inspiratif yang menarik lainnya. Dan akhir kata, saya Tuna Sution bersama Saya Andre Ginting. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.